Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Kalau dimasukkan Inggris dan Portugis itu mungkin lebih 400 tahun. Jadi ketika mereka menjajah, mereka bagi di kapling-kaplingnya Asia Tenggara ini. Inggris menjajah Hong Kong, Malaysia dan India. Indonesia diserahkan kepada Belanda. Apa bedanya? Kalau Inggris kepandaiannya ditinggalkan untuk negara yang dijajahnya. Dulu Malaysia belajar dengan kita, sekarang dia maju dari kita. Begitu juga Hong Kong dan India. Nah, kebetulan qadarullah yang menjajah kita Belanda. Awak ditipu saja Belanda ke Pak? Jolongnya nyo kemari kerjasama dagang. Dinamakanlah POC. Sudah tu kerjasama tani, nyo suruh awak menanam kopi. Buahnya di nyo, daunnya di awak. Sampai kini amojo orang awak baru menjual kawah daun. Tu minuman orang tajajah sebenarnya. Anan dicari Belanda sawananya apa? Ameh. Karena Sumatera ko namanya Pulau Ameh. Sajurai ke Banuruhum, sajurai ke Banu Cino, sajurai ke Pulau Ameh nangko. Pulau Ameh itu Sumatera. Di mana paling banyak Ameh itu di Sumatera? Di Bangko. Mangko nyebuek lah pantun di orang Minang. Pandulang sandulang lai, pandulang Ameh di Bangko. Diulang saulang lai, panjapui kaji nantingga cako. Kemudian hikmahnya lain, mangko jawi di dabih ditukar di Allah sama so Nabi Ibrahim jo kambiang hikmahnya. Kalau jadilah Ismail disembelih dulu, ndak dipanggil oleh Allah. Allah kan memanggil ketika Nabi Ibrahim akan mencecahkan pisau di leher anaknya. Dia sudah bulat tekad, istrinya telah memau, anaknya tidak menolak. Lah sairiang tabuh jo pagih namanya. Ndak ada nan malangi lagi. Kalau jo bahasa Minang, kato Nabi Ismail tu kayahnya ketika kadidabiah. Kalau di dalam Al-Quran tadi bahasanya begini. Iya bundaya. Wahai anak buah hati ayah. Inni ara fil manam. Ayah melihat dalam mimpi nak. Apa nan ayah lihat? Anni azbahuka. Rasanya ayah disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapat engkau nak? Iko bayuyo namanya atau mamaso? Kalau bahasanya tu bahasa alui tu Pak, bayuyo. Nah, kalau mamaso nak itu Ismail, lawara pitih dan Nabi mencari lantang. Dari ketik pajasirah yang dulu kinilah berumur 11 tahun. Lawara biayai duiang. Tu aden sen membiayai. Kini wangnya suruh dabih di Allah. Amuh hendak amuh hang tingkurang dan pisahannya badanang. Tu paksaan. Tapi bahasa Nabi Ibrahim tidak begitu. Apa jawab anaknya dengan bahasa yang indah oleh ayah dan ibunya itu?
Qala ya abatif al, kerjakanlah ya ayah. Ma tu'maru, sesuai je perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayah akan mendapati saya insyaallah dalam keadaan sabar. Nah, kok coba bahasa Minang Pak? Nabi Ismail tak pandai bahasa Minang tu, tapi kok coba bahasa Minang. Sepanjang kata-kata ayah nantanta kepada ambo, bak padi boneh satangkai indak sabiji jo nanampo, bak kayu tarikh samato indak bacampur jo pengubah, jo tangan kanan nambo ganggam ya, jo jari manih nambo punjongi, sampai diletak dalam hati, disimpan dalam batang tubuh, dikunci dalam sanubari. Kok lai umur sama panjang ya, kok ayat di kandung badan indak kalupo tu rasanya. Tu kok jo bahasa Minang, coba ulang balik. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya sudah berserah diri, kaki anak sudah diikat dengan tangannya, pisau sudah diasah tajam-tajam, langan baju lah disensiangan katejan kanai darah, muko anak lah ditutui jo daun kayu supaya jan maraso ibu mandabiahnya. Bismillahi Allahu Akbar. Kece orang Minang ganggang sapadi pisau tu ketiba diliye. Itu hebatnya orang Minang ke Pak. Ganggang sapadi itu barakolah ukurannya. Ya. Ada je celai ukuran orang Minang kau. Baralanya sangin lah je. Anan sangin tu sampai kini pun tak tahu bara anan sangin. Jadi sangin le pisau ka mangarek liye, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami berseru kepada Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau mau Ibrahim melaksanakan tugas dari saya, walaupun itu hanya samar-samar dalam mimpi. Saya sudah percaya Ibrahim, engkau memang lebih cinta kepada saya daripada cinta kepada anakmu satu-satunya. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini hanya cobaan yang nyata Ibrahim. Saya tidak akan biarkan kamu nyembelih anak. Ini hanya cobaan. Jadi akan bodabi ya Allah, wa fadainahu bizibhin azim. Ditebuslah Ismail itu dengan kibas yang besar dibawa dari serugo. Asia nomor untuang Pak. Apa hikmahnya korban diawak kini ditukar jo kambiang? Hikmahnya. Kok jadilah Ismail tu didabih lo Pak. Tapaso mendabih anak tiap tahun. Apa lah stres lah tiba rewaji. Dicali anak nang dikorbankan tu nang gapuk, nan gagah, nan rancak, ndak boleh nan kurui. Nampak tulang rusuknya ndak boleh. Harus nambah daging. Kok lain limo anak dikorbanan cik tinggal jompel. Aku anak cik. Ma tinggal kalau di Nabi. Dia buat dulu anak pun anggap panyantun tu Pak. Panggalak, panalepon, ya kan pagarah. Badan enggak puak gagah lah tu. Tapi kok kadi Nabi mungkin tak mau. Namanya si Padli tinggal di Cakung. Padli, tahun kini ko ayah bermimpi nak kecil Allah Padli nang kadi Nabi rewaji tahun kini ko. Hanya tak kawangi dah Pak, tak kabonginya. Ya kan? Tapi ya katanya, ya ayah kalai kapuk je. Umur ayah lah 70 lah patut mati je. Aku ayah jadi Nabi Pak. Apa kecil Pak? Itulah hikmahnya. Tidak jadi Ismail disembelih. Semua kita kaum muslimin di akhir zaman ini sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah lagi disuruh Allah menyembelih anak. Nan kita dabih tu binatang korban. Nan perlu kita kaji
Korban ko ndak pakaro mampu ke doba, tapi pakaro mau. Apa mengkamu ba Android membeli paket bara setahun. Itu kan dek mau. Orang nan tak mau pak apa biasa saja. Ya kan? Abara setahun beli paket. Nan parokok bara membeli rokok sari. Berkorban ndak satu. Nyo karate dia melekat ndip ceola. Beli paket mampu beli rokok putih baule je merokok. Ya kan? Sebatang ustaz nak ada orang merokok 2 batang dah memang sebatang. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah ambola 5 tahun pensiun kau kalau tiba Agus. Tapi bisa berkorban ba? Mau? Mana buang taruh? Ya kan? Sebab orang lah pensiun kau pak nak sekarang dulu gaji lain. Nak sekarang dulu lain. Mana buang ah? Kalau kita mau menabung, jangankan orang pensiun, yang pasti ada malakinya mati. Kok 2 juta ke menerima jo 2 juta tu malakinya mati. Iya kan? Ditabungkan sebagian bisa. Iya. Adolah orang bertanya berapa alonya korban tu. Sebenarnya kan tak perlu ditanya tu. Kita saran salah ke Allah. Tapi Nabi nak sanang hati umatnya jawab. Min kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu korban tu cie pahalanya. Dihitung 1 kebajikan. Awak je lah ke metong bulu jawi tu pak janggui embo ko payah metong baralai. Ya kan? Apa ke metong bulu jawi? Begitu besar pahala yang diberikan Allah. Kaum muslimin, supaya kita bisa memahami segala hikmah yang ada di dalam kehidupan kita ini, maka mintalah kepada Allah agar hati kita terbuka menerima kebenaran dari Rasulnya. Doanya kan tak panjang itu. Allahumma ftah qulubana kamaftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati saya ya Allah, agar bisa saya membaca alam ini sebagai kurnia dan hikmah dari Engkau. Kaum muslimin para jemaah di ambo kemari pai ko di ambo orang walaupun banyak di negari awak pak. Patangko kamai 50 kota sekali itu ambo ke zinan. Ambo terima sejarah zinan dari ma orang mai ke dulu. Sabok jalannya pak belok-belok dalam rimbo. Mungkin dulu alun ada jalannya. Ternyata orang sana menerangkan mereka itu lalu jo perahu dari sungai. Iya kan? Apalah buahnya di sinan. Aku rancak negari diunyi macam. Iya kan? Apailah pak ke sinan? Dari mana orang mai kau tinggal? Dari masanya dulu. Iya kan? Tak mungkin melalui bukit lurah dalam. Ternyata mereka melalui sungai naik ke daratan. Kalau ndak joto lah pak, mungkin sampai kali cakap jari mau lunti boyak sinan. Lunti boleh. Jauh aja negari ini. Kabupaten Bukit Barisan. Kalau kita lihat Bukit Barisan ini berlapis-lapis, di balik bukit ada negari. Tu bukit lo balik, ada negari, ada sungai. Kenapa alam semesta ini dijadikan oleh Allah seperti itu? Ada lurah, ada dataran tinggi, ada bukit, ada gunung. Apakah itu begitu saja? Tidak. Kalau alam semesta ini dijadikan oleh Allah datar saja, tidak ada lurah, tidak ada tanjakan, tidak ada bukit, tidak ada gunung, kita akan berhadapan dengan angin berkekuatan 3000 km per jam. Nah, tapi dia ada lurah, dia ada bukit, dia ada gunung, ya kan?
dia ada tanah curam, maka angin itu terkendali oleh yang punya angin, yaitunya Allah. Itu nangka kita fikir saja kini, sebab di mahsyar nanti tidak ada bukit lain. Data saya, maka anginnya akan kencang. Tapi bagi orang yang taat kepada Allah, tidak taluknya di tabangan angin itu. Yang berkorban, yang bersedekah, yang berinfak, matahari walaupun rendah di atas kepala, tapi dia tidak merasakan bagaimana panas matahari itu. Karena apa? Karena ditutup oleh pahala korbannya, ditutup oleh pahala sedekahnya, ditutup oleh pahala dia membela anak yatim, dan segala macam amal baik yang dia lakukan. Masuk kita menanam ketika hidup, kau nyoba. Di akhirat nanti awak menuai selai, nan kadituai itu sesuai dengan kita tanam. Mangko jangan menanam kacang miang selama hidup kau. Tanamlah kacang kedelai. Tinggi gizinya dimakan orang. Tapi kalau kacang miang nan ditanam, kacang miang lo dituai di akhirat nanti. Di Minang dua namanya tu Pak. Ada di nama orang kacang miang, nang kedua namanya bio-bio. Nan banamo kacang miang galanya si bio-bio biasa hidup di baluka. Dia ingin serupa orang pulau bagayui di rantiang kayu bagagang di jalan tanah. Ya kan? Buahnya labek baduyun-duyun sabantu jo kacang paga. Kulit bakilik kunyang ameh, aluih bak bulu anak kucing, itulah miang sabananya. Kok dapet di miang bio-bio manggata sabatang tubuh jo jantung-jantung minta digawi. Baralah sakit kapadiahnya tanya ke orang nalakanai ambo alun mencuba lagi. Anjan jadi bio-bio ko awak hidup di tengah masyarakat. Kan? Jadi awak ndaknya jadi batang anau. Ada ndak apa nan orang lintau? Baik. Batu bulik, balai tongah, tapi selo, lubuk jantan, stangkai, kawai, awaduri, Tanjung Bonai, atau lintau saja. Ambo kalau mengaji ke senan Pak kepatang ko nyowe orang teh talu niro. Ko teh talu aku lah. Teh talu niro Pak. Bamang ko itu sinan banyak anau. Apa ko anau ko batanam ko Pak? Indah Ustaz. Calik de Ustaz batang anau tumbuh ndak rago ka ditanam gadang ndak usah ka dipupuk barabui sigai nak memanjik. Jadi asa do anau nyopanjik de sigai. Kini tak balik Pak, anau memanjik sigai. Kan? Kini lah banyak nan tak balik Pak, tunggu kacau negari ko. Dahulu ninya mamak ko bapa patahnya. Ayo sesuai pepatahnya tu. Aye janiah saya nyolandai jalan raya titisan batu bertamu cadik jonan pandai paham duo menjadi satu. Kini ndak si picik daun si picik pembungkus daun jilatang dan cadik mengulicik dan bodoh membayar utang. Kini itu. Tumbuh tak rago ka ditanam gadang ndak usah ka dipupuk barabui sigai memanjik. Batangnya gadang mengandung sagu makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Anan tak bisa dibuat jo saguan nau tu Pak. Ado galamai na meretik-retik tu. Tu di serang karambi dia teh. Galamai gegek namanya. Iya kan? Bisa dibuat lapik, bisa dibuat lompong. Nan el jope itu sih banyak bahasa Minang. Lapik, limpiang, lompong. Tapi kalau lapak, itu tangan lelaki itu. Lapu aja. Lah habis sagunya, tabuang batangnya, indah.
Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah, elok ke lantai juga kasau kapaga narancak wana. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Atuan nau tu pak. Buah niro manih buahnya lama. Kok diabuh niro tu menjadi saka gulu anau nu. Diparam menjadi tua larasan cuko namanya atau tua namanya. Lidi disusun jadi sapu, saganyo ambil ke kalam, ijuaknya lapih ke tali. Laika namuh miang nalake di palapahnya paguno karabu api. Sabalun tibo kewe joronson catuy taki rang namokan jorabu mengkonyo idui. Atu anau tu pak. Jadi anau tu ndak ada nan tabuang cik jo. Amo de tua awak andaknya di tengah masyarakat je. Iko awak alun mati le orang tak tahu saja awak lentai lah bentuk mati saja awak. Tu ndak ada gunanya duit lo rejak mati mana. Jadi anau tu batangnya nanindak gadang bana. Kok jatuh silaro tuo jatuh balungguk di rumpunnya indak menggaduh kiri kanan. Indak memilih sampai tumbuh di lereng di tanah data walau di gurun tanah lapuang inyo basanang hati juga. Mudah hidupnya. Ya kan? Bermanfaat bagi alam sekelilingnya. Maka kita manusia ini sesuai dengan sabda Rasulullah, khairun nas may yamfa'un nas. Manusia nan paling baik tu nan bermanfaat bagi manusia lain. Jadikanlah hidup kita seperti itu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, siapa yang bisa berpikir ke arah seperti itu adalah orang yang pandai membaca semua ciptaan Allah ini. Maka lidahnya akan mengucapkan seperti yang sudah saya ucapkan tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adza benar. Tidak percuma apa yang kau ciptakan ya Allah, maha suci engkau ya Allah, maka lepaskanlah saya dari azab neraka. Bapak-bapak tadi panitia mengecean, kaum muslimin, kalau ada kertas pertanyaan silakan bapak-bapak mengantarkannya ke depan. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara kita malam ini. Ada enggak yang telah menulis pertanyaan di kertas? Ada enggak? Nah, kalau enggak siapkan subuh kita jawab. Ada? Ada Pak? Yang kertas kalau mengecek lama selesainya Pak. Ya. Saya sudah sampaikan kepada Ananda Endri siang tadi. Kalau ada kawatannya, ya kan, tulis di karate, antang ke muka. Ada Bapak Ibu? Ya. Kaum muslimin kalau tidak, ya kan, insyaallah kita sambung pagi subuh dengan judul manfaat ibadah haji. Nah, di kalau iko Pak coret-coret di karate boleh ada jo interaksi ya Pak. Tapi jangan barik-barik na pertanyaan. Bah itu Ustaz ko na ado ke DRS ko do Pak. Lapis sekolah agama saya ko urang saya buai-buai. Datu indah DRS indah. Cuma DRS ku mungkin artinya dakwah raun sawali. Nah itu. Bang ko jan barik na pertanyaan Ustaz. Karena ilmu ambo kurang sekolah tangguang. Mengaji ndak sampai katam sulit lambo bacerita. Ndak mungkin si bisu ka menyanyi. Mustahil si lumpuh ka menari ba alo si buto ka membimbing. Jadi naring-naringan saja pertanyaan Pak subuh besok. Mudah-mudahan kita diberi juga kesehatan oleh Allah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.